pada mereka tambang ilegal. Mereka lebih senang dipanggil tambang inkonvensional. Apakah benar, saudara saksi? Betul. Mengapa masyarakat Bangka keberatan jika mereka dikatakan tambang ilegal? Kalau dibilang ilegal itu sama dengan smokel, Pak, Bu. Smokel bisa dijelaskan apa? Penyelundupan, Bu. Jadi penjahat, Bu. Jadi kita paling protes kalau dibilang tambang ilegal. Itu menjatuhkan harga diri kita orang Bangka Belitung. Oke. Karena dipersamakan dengan para penyelundup. Iya. Ibu bisa menceritakan sedikit lebih detail mengenai para penyelundup ini? Pak Hakim, kenalkan saya adalah salah satu aktor pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang dulunya kami adalah dari Sumatera Selatan. Permasalahan pembagian timah lah yang membuat kami melepaskan diri dari Sumatera Selatan dengan perjuangan yang berat. Karena pada saat itu Kota Madia Pangkal Pinang dan Kabupaten hanya mendapat bagi hasil Rp75 dari total per kilonya dari total ekspor. Jadi pembangunan yang terjadi di Bangka Belitung itu pun hanya berkelas impres kalau kita asumsikan dengan asuransi ya kelas BPJS ketimbang prudensial. Jadi ketidakpuasan inilah akhirnya kami melakukanlah gerakan-gerakan untuk bebas menjadi provinsi yang terbaru. Kebetulan pada saat itu Pak Rias Rasid memberi suatu solusi yaitu otonomi daerah. Nah, tahun 1997 terjadilah kerusuhan maupun global moneter ya, krisis moneter. Di situ banyak saudara-saudara kita yang dari Bangka, yang di Bangka aslinya Bangka, pulang ke Bangka karena adanya tragedi 97 dan oleh Pak Eko Maulana Ali pada saat itu adalah bupati. Mereka memberi solusi adalah tambang inkonvensional. Pada tahun 99 Menteri Perindustrian dan Perdagangan memberi angin segar bagi kami, yaitu timah dari zamannya Sriwijaya 1724 sebelum Sriwijaya itu zaman penjajahan Belanda itu di 1726 sampai dengan Orde Baru itu dalam bentuk DOM, Pak, daerah operasi militer. Artinya komoditi timah ini merupakan komoditas strategis yang hanya bisa dikontrol dan monitoring oleh pusat. Nah, ketika rezim Orde Baru turun, maka timah ini bukan lagi bahan strategis dan disinilah peluang-peluang bagi rakyat tidak lagi menjadi penonton di negeri mereka sendiri, maka kita bisa membentuk tambang inkonvensional atau tambang rakyat. Dan ini diperkuat ketika tahun 2000 ada pertemuan bilateral antara Kabupaten Bangka, Kota Madia maupun PT Timah selaku pemilik iup terbesar itu untuk menerima hasil-hasil timah rakyat ini ketika kita sudah menjadi provinsi. Dan itu salah satu solusi untuk menghadapi krisis ekonomi pada saat itu. Terus pada tahun 2001 dengan kebijakan Pak Eko Maulana Ali sebagai Bupati Bangka nomor 6 tahun 2001, legalitas tambang rakyat atau tambang inkonvensional sudah terjadi sampai itu rakyat bisa menikmati tambang itu sendiri. Di sini terjadi perubahan transformasi masyarakat Bangka Belitung dari petani, dari nelayan bertransformasi menjadi tambang rakyat karena kita membutuhkan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tidak mencapai 80% untuk sekolah menengah ke atas, maka solusi yang terbaik pada saat itu adalah nambang, Pak. Nambang yang mereka katakan itu adalah berkah dari Tuhan dari langit untuk kita. Ini yang kita nganu karena kita tidak perlu memiliki dengan fondasi-fondasi ataupun alat-alat yang mahal, Pak. Jadi cukup membawa pacul, karpet, piring, kita bisa mendapatkan uang cukup lumayan pada saat itu. Dan kalau kita kalkulasikan dengan per bulannya, ini bisa kita lihat dari UMK atau UMP-nya Bangka Belitung itu di angka 3 lebih tinggi dari Batam pada saat itu. Kebetulan saya juga orang Apindo. Nah, semua bergulir. Terjadinya revolusi rakyat pada 5 Oktober 2006, Pak. Ini sampai kapan saksi mau? Enggak, izin mau memotong apakah enggak, boleh? maksudnya menerangkan sejarah? Enggak. Sebentar, ya.
Ini kan saksi fakta. Iya, Iya. saya ingin memotong tadi Yang Mulia. Bukan, ini mau menjelaskan mengenai historinya atau bagaimana? Enggak Yang Mulia, makanya mau saya Karena potong. tadi mulai abad 1 tadi itu ya. Sampai Apa kemudian itu? Ya. Krismon ya, 97 98, Ya, kemudian Orde Baru. Ya, makanya Apakah mau menjelaskan sampai yang terupdate sekarang? tidak Yang Mulia. Kronologis. Nggak apa-apa, tinggal sebentar lagi selesai nih. Iya, sebentar Untuk lagi selesai, Pak. sejarahnya, Ya untuk mungkin, historinya. mungkin ditanyakan kepada saksi Nanti aja. saya tanyakan. Enggak, kan sudah menjelaskan, Bu. Iya udah, ya silakan lanjut. Secara kronologis sudah mau di ujungnya, ya. Iya. Untuk kronologis dulu ya. Iya, Untuk kronologis. histori. Iya, historis. Gimana? Sampai revolusi rakyat. Iya itu tadi 5 sampai Oktober. revolusi Oh, rakyat. sampai revolusi. Iya, karena- mengerikan, Bu. Jangan pakai revolusi deh ya. Enggak, Pak, karena di situ kita Ngapain seperti itu? Aduh, ini coba PH-nya Pak. diingatkan dong. ya, Pak Hakim saya minta maaf. Iya. Pakai revolusi gimana? Iya, makanya saya Ini ingin kan menanyakan negara kenapa Kesatuan Republik Indonesia Iya. dan Bangka Belitung kan jadi provinsi Iya. Republik Indonesia. Iya. Tadi memisahkan dari Sumsel kan gara-gara tadi itu. gara-gara timah. Masalah tidak pemerataan. Intinya kan Betul, cuma betul, dapat Pak. Rp75 per kilo. Betul. Tadi Iya. itu aja toh. Nah, revolusi Iya. rakyat ini Pak justru karena adanya penyeludupan di daerah pelabuhan-pelabuhan internasional Singapura dan Malaysia, Pak. Ya. Itu yang kita marah, Pak. Jadi sesungguhnya yang kita hadapi ini bukanlah PT Timah, bukan lagi swasta, tapi penyelundupan itu sendiri, Pak, yang menjadi kerugian bagi kami sebagai penghasil. Penyelundupan itu bagaimana? Maksudnya timah dari Bangka keluar gitu. Iya, Pak. Secara ilegal. Ya, ilegal, Pak. Diangkut sama kapal gitu. Iya, betul, Pak, itu, Pak, yang saya Oke. maksud. Kemudian yang terupdate bagaimana? Yang sekarang? Sekarang ini justru dengan adanya penindakan ini, jujur Pak, ekonomi kita kan masih tergantung dengan timah. Gini ya intinya ya, mulai zaman dulu masyarakat Bangka Belitung sangat tergantung dengan timah ini kan gitu. Iya, Ya, sebagai mata pencarian kan gitu. iya, Sebagai sumber penghasilan ya. betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak, 85% Pak. 65% itu rakyat. Enggak, sekarang ini saksi tahu enggak bahwa apa? Ada PT Timah di situ. Ya, saksi tahu kan? Tahu Pak, Terus PT Timah punya IUP, tahu ya? tahu. Kan sudah seperti itu ya. Iya, Kemudian ada aturan-aturan apa dari Iya. Republik Indonesia ini, iya Pak. baik undang-undang maupun peraturan menteri kan ada di situ Iya, Pak. yang diberlakukan untuk komoditi timah ini. Ya? Iya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, tadi saudara ahli saudara saksi menceritakan kronologis ya. Berarti kalau tadi mendengar dari keterangan saksi, tadi saksi menyampaikan bahwa mulai tergantung itu sebenarnya setelah tidak menjadi strategis, karena sebelumnya agraris kan masyarakatnya. Oke, apa yang menyebabkan masyarakat Bangka ini dari agraris kemudian pindah ke pertambangan? Karena itu lebih mudah, hasilnya lebih banyak, dan tingkat perekonomiannya meningkat, Bu. Jadi sebelumnya rumah kita semi permanen, jadi akhirnya jadi permanen, dan ekonomi juga lebih mudah. Jadi kita beli juga kalau beras udah karungan, bukan Oke. lagi kalengan gitu. Ya, berarti sebenarnya ekonomi masyarakat Bangka itu saat ini bagaimana keadaannya gitu? Mungkin bisa digambarkan dari upah minimum ya. Kalau pasca penangkapan Enggak, atau saya tidak bicara penangkapan, saya bicara secara global. secara global sebelum kejadian ya. Iya, Sebelum kejadian UMP kita di 3,8 3,8 juta. Iya, Dan itu yang tadi Ibu sampaikan masyarakatnya mayoritas adalah penambang. iya. Jadi kehidupannya kalau diukur apakah ini sejahtera atau di bawah garis kemiskinan? Sejahtera dong Bu. Kami aja anak sekolah bisa keluar kok Bu. Oke. Sekarang begini, Ibu kan banyak tadi di dalam CV saya lihat bicara tentang lingkungan. Lingkungan dan pertambangan. Ini kan konfliknya tajam sekali kan. Kemudian di pertambangan juga ada di hulu, masyarakat menambang, ada juga di hilir, ekspor. Ya kan, yang setelah dilihat oleh Sukovindo, surveyor, kemudian mereka membayar pajak, ada sebagian yang masuk ke daerah. Apakah saudara saksi sebagai aktivis yang kemudian memperhatikan konsep bisnis atau alur bisnis ini bisa menceritakan sedikit secara singkat saja? Jadi kalau timah ini ada dua medan atau lokasi, yaitu hulu dan hilir. Hulu pada saat adalah di lokasi-lokasi IUP atau tempat terjadinya kegiatan pertambangan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang pemilik IUP bukanlah serta-merta pemilik lahan.
Sebenarnya kisru konflik ini paling banyak adalah di tingkat hulu dibandingkan di tingkat hilir. Karena hilir memiliki izin-izin. Hulu itu apa, Bu? Hulu itu apa? Hulu tuh kayak Di di pertambangan rakyat, hulu itu. Hulu itu banyak dikuasai oleh tambang-tambang rakyat. Oke, ini kalau dilihat dalam penelitian, itu ada TI, tambang inkonvensional darat, kemudian ada tambang inkonvensional apung. Apakah Ibu familiar dengan istilah ini? Kalau familiar, karena saya kan tiap hari di hutan. Kerjanya memang sebagai salah satu khusus kan memang harus mencari informasi update kepada Pak, untuk dibisikkan kepada Pak Gubernur. Kalau TI darat itu apa, Bu? Di sini di dalam penelitian di sini menggunakan mesin semprot, hisap serta sakan. Ya. Modal 15 juta dikerjakan 3 sampai 8 orang, kemudian ada sewa eskavator. Iya. Biasanya kalau tambang rakyat itu kalau mandiri itu di bawah 15 juta, Bu, karena mesinnya ya, yang mesin domplengnya yang mereka banyak, terutama juga dari BBM-nya. Oke. Ya. Kalau apungnya mungkin lebih tinggi lagi, karena mereka kalau yang apung nggak bisa, Bu, karena harganya 300 sampai 350 sampai 500 per ponton. Oke, itu per hari ya? Enggak, satu alatnya, Bu. Oh, satu alatnya. Alatnya. Oke. Kalau BQ biasanya mereka bisanya terjadi kerjasama begini, Pak Hakim, mungkin saya bisa jelaskan. Ketika saya punya lahan 10 hektar dan ternyata di lahan saya itu ada kandungan timah. Biasanya kita bor secara tradisional, terus kita tanya ke SDM, ini IUP siapa? Nanti kita mengajukan kerjasama, ataukah Pi sukses, ataukah kerjasama bagi hasil, atau saya lakukan sendiri. Biasanya kawan-kawan itu kalau ada tanah begitu, kita sewa alat itu seperti BQ itu borongan gitu. Oke, saudara saksi mengatakan ada kepemilikan tanah ya. Ini mengenai kepemilikan tanah ini, apakah dari PT Timah pernah mengajukan permohonan untuk membeli atau mengganti? Karena kan harus ada izin dari pemilik tanah. Kalau PT Timah mau beli lahan itu kayaknya terlalu mahal, karena yang dihitung sama rakyat itu pasti kandungan di dalamnya, Pak, Bu. Oke. Jadi lebih baik mereka biasanya mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Apa seluruh masyarakat di Bangka tidak ingin menjual tanahnya ke PT Timah? Enggak, Bu, karena nanti mereka pasca tambangnya mereka dapat untuk ditanam kebun, kolam, seperti itu. Jadi ada manfaat pasca tambangnya bagi mereka. Oke. Kemudian kalau Ibu katakan tadi ada tanah gitu ya, terus Ibu bilang kita tanya ke SDM, ini koordinatnya di mana gitu ya. Kalau punya PT Timah, dia tawarkan ke PT Timah. Kalau mengenai harga, Bu, siapa yang menentukan harga? Biasanya dari harga LME, patokannya LME, nanti dari turunannya ada diskusi di warung kopi biasanya, Bu, pagi-pagi kita akan diskusi dan semua rakyat itu udah tahu link untuk LME itu. Jadi mereka bisa menentukan harga juga. Kalau nggak mau beli ya sudah, kita tawarkan yang lain. Oke, jadi pengumpul ya di sini, bukan karena masyarakat tidak pernah berhubungan dengan smelter ataupun dengan PT Timah. Oke. Masyarakat tidak mau berhubungan dengan PT Timah atau? Pertama kita punya alasan yang kuat, karena PT Timah bagi kita brandnya adalah New VOC akibat dari monopoli kemarin itu sebenarnya yang terjadi. Dan kedua, risiko untuk bekerja di IUP PT Timah misalnya, selain harganya mahal, lahan itu bukan lagi lahan permukaan, tapi dihitung lahan di dalam, kandungan timahnya, zirkonnya bagaimana, nanti disamakan sama mereka. Nah, di sini biasanya, Bu, kita yang punya lahan, kalau memang memungkinkan kita sewa alat barengan sama teman-teman, biasanya begitu. Dan nanti baru pengepulnya ini dapat izin gudang dari pemerintah setempat, dan mereka sudah berbadan hukum. Jadi hulu itu di bawah pengepul, kalau hilir di atas. Berarti masyarakat pengepul, ada pengepul besar, kecil, menengah, ke bawah itu hulu, ke atas hilir. Hilir itu udah hilir, Bu, karena produk dari pasir menjadi ingot dengan grade 99 999 itu. Oke, ini yang kemudian masyarakat tuh mengetahui ya berapa pemasukan ke daerah, memantau. Sangat terbuka, Bu, untuk LME-nya, Bu. Karena LME itu setiap orang bisa punya HP di warung kopi. Biasanya kalau pengepulnya mau curang-curang kita udah tahu. Nggak bisa LME-nya sekian, kompensasinya di bawah berapa gitu loh, Bu.
Oke, dan LME ini yang akan menjadi patokan harga dari bawah sampai ke atas. Iya, perdagangannya dikunci Sampai di ke situ. hilir tadi jual ekspor. Iya, sampai di hilir. Kalau ekspornya kita biasanya udah tahu. Misalnya hari ini harga LME-nya di angka 31 apa 32.000. Dan biasanya di lapangan kita udah tahu harganya berapa. Oke, mungkin nggak Bu ada individu atau ada suatu badan hukum yang yang bisa menentukan atau mengatur harga? Nggak bisa Bu, kecuali itu untuk ekspor ada ICDX ataupun FX ya, yaitu untuk Itu bursa ya? kontrol untuk bursa pasar. Oke. Itu udah tingkat hilir Bu, bukan di tingkat rakyat lagi. Oke. Kemudian Bu, tadi Ibu sampaikan cerita itu terjadi mulai dari Provinsi Bangka Belitung atau mulai dari sekarang saat ini atau mulai dari kapan? Kayak seperti diskusi antar masyarakat, kemudian bekerja gitu semua. Setelah adanya Taman Rakyat. Setelah Kan kemarin itu kan nggak ada Bu, kita cuma nonton aja. Direktur PT Timah pakai air mandi aja pakai air aqua, kita jadi penonton. Karena rumah saya dengan kantor PT Timah cuma berjarak sekitar 500 meter. itu tahun berapa Bu? Itu di bawah tahun 1997. Oke, ini di dalam penelitian ini juga menuliskan 98 titik pentingnya ya, krusial. Ada Kepres Mendak nomor 558 garing MPP garing Kap garing 12 garing 98, ketentuan umum di bidang ekspor timah bukan sebagai barang yang diawasi ekspornya. Ini yang tadi disebutkan. Ya. Kemudian di 99 itu juga penting, tidak lagi memasukkan timah sebagai komoditas strategis. Iya Bu. Kemudian ada Undang-Undang Otonomi Daerah Ya. 99 dan 2001 ada Perda Ya. 6 2001 tentang peraturan penambangan timah yang di dalamnya mengatur tentang timah inkonvensional atau pertambangan rakyat. Nah, kemudian ada 2009 IPR diterbitkan oleh Bupati. Ini yang mulia, ini yang bertanya PH atau saksi yang mulia. Mohon ditanya saja, saksi mengerti tidak undang-undang ini, nanti biar saksi. Baik, ya. Karena ini saksi fakta. Iya. Ya? Iya, karena ini Bukan kan menjelaskan hasil penelitian. iya, saya hanya ingin pertanyaannya belum muncul yang mulia. Ini baru 2 detik kemudian saya akan bertanya. Gitu. Apakah benar dari hasil penelitian ini bahwa sebenarnya sejak begitu Provinsi Bangka terbentuk yaitu 2001 2009 itu mulai ada komunikasi antara perangkat daerah, kemudian PT Timah sebagai pemilik IUP yang paling besar, dan sebelumnya ada Kobatin juga ya, Kobatin juga sebagian pemerintah. Nah itu apakah saudara saksi mengetahui gitu urutan-urutan itu? Karena kan ini aturan yang berlaku di daerah sana. Karena kan saya staf khusus gubernur. Iya, Ibu staf khusus ya. Ya, jadi Ibu tahu ya. Ada perubahan-perubahan yang umum atau global atau makro, saya biasanya mendampingin beliau untuk buat catatan notulen, mulai dari zaman Pak Eko sampai ke Pak Ridwan Jamaluddin. Oke. Jadi apa yang Ibu ketahui? Apakah PT Timah itu mulai melibatkan rakyat itu pada saat mungkin 2019 2018 atau sejak 2000 atau Tahun bagaimana? 2000 ada kesepakatan kerjasama antara pemerintah dengan PT Timah Bu. Jadi PT Timah diwajibkan menerima tambang-tambang hasil tambang rakyat. Nah, ketika hasil ini tidak sanggup dilakukan oleh PT Timah, maka terbentuklah gudang, izin-izin gudang. Itu ceritanya. Sebelumnya belum ada izin-izin gudang yang didapat dari pemerintah setempat. Oke. Kapan Bu mulai muncul IUP swasta? Setelah palingnya di waktu Pak Bupati Eko Maulana Ali mengajukan kawasan industri Jeliti, ya di situ ada pertemuan, kebetulan direkturnya adalah Pak Tabrani Alwi untuk mengajukan IUP PT Timah yang tidak produktif. Itu Bu. Oke. Kemudian jadi yang IUP yang tidak produktif. Iya. Jadi Pak Eko jadi gubernurnya itu tahun 2007. Oke, jadi yang tidak produktif diserahkan ke Pemda, dan disitulah akhirnya ada IUP pemerintah daerah atau yang kita lebih kenal IUP-nya pemerintah daerah. Oke. Kemudian saya bertanya mengenai penindakan. Ini kan seperti Ibu ketahui, mungkin Ibu juga paham bahwa ya meskipun masyarakat Bangka tidak suka disebut tambang ilegal, tetapi ada masa, karena ini peraturan kan berganti-ganti ya, ada masa di mana tidak sesuai dengan aturan. Apakah dilakukan penindakan
terhadap para penambang-penambang ini konvensional? Iya pasti Bu, banyak. Cuman kalau yang tambang ilegal itu adalah pekerja-pekerja yang berada di hutan-hutan kawasan. Misalnya hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Nah, di sini biasanya seperti yang saya bilang ini ada di hutan lindung dan kita melakukan razia bersama DLH terus sama Korem waktu itu dan juga perangkat desa. Karena melakukan penambahan hutan di bekas pertambangan juga di hutan lindung. Tapi dulunya hutan ini adalah APL, cuma pelebaran kebun sawit di Sumatera menjadi hutan lindung. Ini kemudian apakah masyarakat ini ditindak oleh TNI dan kita lebih mengutamakan dibina daripada dibinasakan karena mereka orang kecil Bu. Sebentar, jangan pakai kata itu. Apa-apa? Saudara jangan pakai kata dibinasakan gitu. Oh iya, maaf Pak. Dibina atau Dibina tidak Bu, dibina atau gitu ya. tidak dibina Pak. Nanti Makasih Pak terlalu Hakim. sarkasme seperti itu. Iya Pak. Gak enak didengar Bu ya. Siapa? Ya, Pak Dokter ya. Oke, silakan. Ya Bu, gimana Bu? Ibu kenapa tidak melakukan? Rakyat Bu. Gimana Bu? Rakyat. Oh ya. Karena dia cuma modalnya nggak sampai 10 juta juga nggak nyampe dan hasil dia itu rata-rata 300. Itu belum beli bensinnya gitu loh. Jadi bawa pulang 100.000. Ya, Yang penting udah bisa makan di rumah Bu. Jadi itu per hari ya Bu ya pendapatan itu. Tapi kan mereka ini juga hidup termasuk yang hidupnya sejahtera atau? Karena mereka bukan hanya sebagai penambang Bu, mereka ada punya kebun, jadi sela-sela ada kebun mereka jadi penambang. Di sela-sela nelayan mereka jadi penambang. Difokuskan begini ya untuk PH ya. Ini kan terdakwa didakwa untuk apa? Yang kemitraan ya. Mulai 2018 sampai 2022 yang seperti itu ya. Coba yang saksi ketahui di saat itu lah. Iya. Mungkin tadi seperti yang sudah di saat apa yang didakwakan oleh penuntut. Iya. Biar apa? Mengena. Iya. Ya, seperti itu. Seperti yang diarahkan oleh Yang Mulia. Mungkin saksi bisa bercerita apa yang diketahui gitu ya pada saat yang terkait dengan kasus ini 2018 sampai sekarang nih saat ini. Ini kan ada istilah mitra, kemudian ada penambang gitu ya, ada pengepul, ada mitra. Nah, apa yang saudara saksi ketahui? 2018 itu untuk yang selain PT Timah itu ada moratorium Bu. Apa itu Bu moratorium penghentian produksi pada swasta-swasta itu Bu. Jadi pada saat itu sedangkan masyarakat kan mau makan nih. Itu ceritanya 2018 itu banyak masyarakat itu masih menambang dan juga mereka biasanya karena saya rasa dengan konsep kerjasama itu lebih sebagai malaikat lah istilahnya, malaikat artinya menyelamatkan rakyat-rakyat ini Bu. Apalagi itu kan mereka kan nggak tahu hukum-hukum Pak Hakim, yang penting mereka bisa makan buat pulang makan gitu. Jadi bagi mereka mau kerjasama atau enggak yang pasti jangan sampai diselundup, itu aja timah-timahnya, karena mereka tetap merah putih. Berarti yang bagi masyarakat itu melanggar adalah menyelundup ya? Ya. Tapi Ibu tahu detail nggak mengenai kerjasamanya, kemudian CV? Yang kami tahu Bu, yang saya tahu yang lain kalau kerjasama cuma saya nggak gitu tahu. Kalau saya tahu saya akan tahu pada saat rakyat itu adanya kerjasama, akhirnya kan sudah ada produksi lagi selain dari PT Timah. Karena PT Timah memiliki harga lebih stagnat ya dibanding dengan pengepul-pengepul yang lain Bu. Jadi kami nggak tahu pengepul itu mau bawa kemana, CV gitu. Ibu tahu CV itu salah satu syarat badan hukum untuk bermitra menjadi mitra PT Timah. CV ini banyak ya Bu ya? Banyak Bu. Di Bangka? Di Bangka lebih itu 100? Lebih banyak lagi. Karena CV lagi. itu kita sebut dengan pengepul, dia harus berbadan hukum, membayar pajak, terus dia juga harus bayar pokoknya bayar pajak-pajak itu. Jadi antara kalau kita bilang hilirnya dari pengepul ke smelter itu sudah berbadan hukum. Ini yang tadi termasuk Ibu sampaikan ketika
pemerintah daerah bertemu dengan PT Timah, bertemu dengan masyarakat, disampaikan kalau bisa dari setiap kegiatan ada pajak yang masuk gitu. Ya, yang penting ada pajak untuk biaya pembangunan Bangka Belitung itu sendiri. Jadi Dan kerjasama ini kalau kita menjadi pertanyaan ya Pak Hakim waktu kejadian penindakan, kenapa orang yang menjaga aset-aset negara kok disalahkan atau dipenjarakan? Itu sebenarnya pertanyaan yang di warung kopi banyak tersebar waktu itu, tapi kita kan nggak mau berhubungan dengan hukum. Cuma satu, dengan adanya penindakan ini, hutan-hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi tidak ugal-ugalan lagi, Bu. Ini kalau kita orang pertambangan kan sering, orang lingkungan kan sering berantemnya di sini, Bu. Ya. Yang ilegal itu, yang dimaksud tambang ilegal justru tambang-tambang yang terjadi di kawasan-kawasan terlarang. Dan siapa yang akan memperbaiki lingkungan ini? Sedangkan untuk pemulihan ekonomi itu berpatokan dari SDM maupun pemilik IUP. ya, Dan itu diwajibkan bagi mereka untuk melakukan jaminan reklamasi, PNBP, pemilik royalti. IUP ini. Ya, pemilik IUP itu semua pemilik IUP. Kapan Ibu, maksud saya apakah saksi ini sebagai staf gubernur ya, berarti kan cukup mengetahui apa yang diperhatikan oleh pemerintah daerah saat itu. Ya. Mengenai reklamasi ini, setahu saudara saksi kapan mereka akan melakukan kewajiban ini? Kalau itu nggak ditambang lagi, Bu. Nah, yang menentukan tidak ditambang itu biasanya dinas SDM maupun pemilik IUP. Karena banyaknya kegagalan yang dilakukan oleh PT Timah sudah dilakukan reklamasi seperti di daerah Pedukang, di daerah Tuing itu ditambang lagi ketika harga timah bagus Oleh masyarakat ini. oleh masyarakat, dan ini kita yang tidak bisa menahan. Jadi timbullah hukum dilematis tadi, karma ya, si malakama, kalau ke sini ibunya yang mati, kalau ke sana bapaknya yang mati. Oke. Tadi saya juga melihat di CV Ibu juga termasuk mitra ya untuk melakukan reklamasi ya. Iya. Iya. Tapi kita reklamasinya di hutan-hutan produksi, hutan lindung yang Kalau bekas tambang itu digunakan untuk apa aja sih Bu di Bangka? kalau di bekas tambang itu kantor gubernur itu bekas tambang, Bu. Oke. Yang Kantor membangun gubernur- siapa? Kantor gubernur. Kantor gubernur itu kompleknya bekas tambang di Parit berapa dulu Pak saya? PT Timah itu. PT Timah punya. Jadi termasuk kantor-kantor Polda semua itu bekas pertambangan yang sudah Selesai. berubah, sudah direklamasi. Dan kedua, itu biasanya dijadikan pariwisata. Kolam-kolam banyak kok sebenarnya dilakukan. Makanya ketika saya mengatakan bingung dengan Profesor Bambang tadi, dia ngitungnya kayak gitu, tapi karena saya bukan profesor Pak Hakim, maaf Pak Hakim, saya rakyat biasa. Cuma bingung aja kalau kita orang Bangka Belitung kan bingung. Tiap hari kan hidupnya kan di timah, Pak. Nggak ada timah nggak bakal hidup kalau istilahnya, kalau rakyat-rakyatnya gitu Pak Hakim. Ya. Berarti Bu, reklamasi itu di Bangka Belitung berjalan atau tidak berjalan atau stagnan? Berjalan tapi sporadis. Oke, jadi tergantung keselesaiannya di mana. Ya, karena kita sebagai aktivis lingkungan hanya berkewajiban untuk melakukan reklamasi di daerah-daerah kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Itu lewat biasanya bibitnya dari BPDAS, BKSDA, seperti itu Bu. Oke. Ada di kementerian biasa bantu kita. Ya, jadi memang sebenarnya masih berjalan, hanya pasca tambang ini apabila sudah selesai tadi ya, dan Selesai bekerja ditambang. sama dengan ESDM tadi. Ya, harus dinas SDM dan pemilik IUP yang menyatakan bahwa lahan-lahan yang merupakan IUP mereka tidak produksi lagi. Karena kalaupun dia memaksakan diri, ternyata timahnya masih ada, teknologi baru masih ada, ya diembat lagi sama rakyat. Itu Oke. yang terjadi. Dibuka lagi sama Dibuka lagi Oke. sama rakyat. Oke. Kemudian ya, mengenai data tadi Ibu bilang smokel ya. Ya. Smokel itu sampai hari ini masih berjalan, Bu? Masih berjalan, kemarin aja ada penangkapan di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Pengiriman antar pulau barusan ditangkap oleh Mabes Polri. Oke. Artinya yang kita takuti selama ini adalah smokel, lahan kita rusak karena saya orang lingkungan. Saya juga nggak mau lah lahan kita rusak dikirim keluar, mereka nggak punya IUP 1 meter pun. Ini kita rasa seperti hak-hak kita itu ditampas oleh mereka. Oke. Karena musuh utama itu memang smokel. Iya. Yang Ibu sebut mereka itu adalah penyelundup ya. Ya, penyelundup. Oke. Mungkin dari saksi fakta cukup Yang Mulia. Apakah Yang Mulia akan bertanya